Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggriani Boru Pasaribu dengan NIM 50231100256. Saya berasal dari Departemen Biologi Fakultas Sains and Teknologi Universitas Airlangga. Pada kali ini, saya membuat video sebagai penugasan dari mata kuliah Ekologi Perairan. Jadi, judul yang saya angkat pada mata kuliah Ekologi Perairan ini adalah mengenai Danau Toba Sumatera Utara. Dan pada mata kuliah kali ini diampu oleh dosen DRA Tin Soedarti. Nah, kenapa saya memilih Danau Toba Sumatera Utara? Karena saya merupakan mahasiswa pertukaran Merdeka. Jadi, saya berasal dari Sumatera Utara. Maka dari itu, saya mengambil judul Danau Toba yang ada di Sumatera Utara karena saya sudah lebih memahami mengenai ekologi perairan yang ada di Danau Toba Sumatera Utara. Dan mengenai data-datanya didukung oleh jurnal-jurnal yang telah sudah saya baca. Nah, sebelum itu, teman-teman pada tahu nggak apa itu danau? Jadi, danau ini adalah suatu wilayah yang berbentuk cekungan besar di permukaan bumi yang terisi oleh air tawar ataupun asin dan dikelilingi daratan. Jadi, Danau Toba ini merupakan salah satu bentuk ekosistem yang menempat suatu wilayah yang relatif kecil pada permukaan bumi. Nah, teman-teman, ternyata danau ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah danau tektonik. Nah, apa sih itu danau tektonik? Nah, jadi danau tektonik itu yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran atau patahan. Dan ada namanya itu danau vulkanik. Jadi danau vulkanik itu terbentuk akibat letusan gunung berapi. Yang ketiga itu ada danau kars. Jadi di mana danau kars ini atau biasa dikatakan Lokua adalah danau yang terbentuk akibat terjadinya erosi atau pelarutan pada batu gamping. Dan yang terakhir itu ada danau buatan. Jadi di mana danau buatan ini adalah danau yang secara sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan air, pertanian, perikanan darat, air minum, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman kalau saya pertanyakan, Danau Toba itu termasuk salah satu jenis danau yang mana sih? Dan ya, betul, danau vulkanik. Nah, next. Jadi teman-teman, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dari danau tersebut. Yang pertama itu mengenai sumber air. Jadi, jika aliran air yang masuk lebih besar daripada aliran yang keluar, danau itu dapat membesar. Nah, sebaliknya, jika aliran keluar lebih besar, danau dapat menyusut. Nah, dan yang kedua itu ada topografi, di mana jika ada pegunungan atau lereng curam, di sekitar danau itu dapat membatasi ekspansi danau tersebut. Yang ketiga itu ada tanah dan vegetasi, di mana tanah yang tidak dapat menahan air dengan baik dapat menyebabkan erosi atau danau yang menyusut. Yang keempat itu adalah aktivitas manusia. Jadi dari aktivitas manusia ini seperti pembangunan, bendungan, irigasi, atau penggunaan air untuk industri dan domestik itu dapat memengaruhi ukuran danau. Dan yang kelima itu adalah iklim, di mana pola hujan dan iklim daerah memengaruhi tingkat air yang dapat memengaruhi juga faktor dari ukuran danau. Nah, apa aja sih sifat fisik dan kimia dari Danau Toba? Jadi yang pertama itu ada suhu ya teman-teman, di mana suhu ini air akan turun ke dalam sampai batas zona fotik dan zona mesofik terjadi penurunan suhu termoklin. Nah, jadi pada suhu ini ada yang dikatakan dengan termoklin atau wilayah termoklin, di mana pada wilayah termoklin inilah zona mesofik itu terjadi penurunan suhu. Nah, lalu
Suhu ini dari suhu Danau Toba ini cenderung tinggi dan menjadi faktor pembatas utama bagi kehidupan. Nah, akan menurun sampai batas waktu tertentu mengikuti perubahan suhu lingkungan terestrial daerah tersebut. Nah, yang kedua itu ada kedalaman. Kedalaman danau yang tinggi berkolerasi dengan suhu daya tembus sinar matahari tekanan hidrostatik. Jadi di mana Danau Toba ini memiliki kedalaman danau yang tinggi dan berkolerasi dengan banyak faktor seperti apa? Seperti suhu, daya tembus cahaya matahari, dan tekanan hidrostatik dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada kekeruhan, di mana awal pembentukan kekeruhan yang rendah karena kandungan bahan organik masih sedikit dan organisme yang sedikit. Jadi di Danau Toba ini kandungan bahan organik masih sedikit dan organisme yang relatif sedikit sehingga kekeruhan itu jarang sekali terjadi. Dan yang keempat itu adalah arus. Jadi di mana arus air cenderung bergerak vertikal karena adanya itu upwelling. Jadi pada siang hari suhu tekanan permukaan naik sehingga molekul air merenggang, dan di mana tekanan menurun sedangkan suhu dasar perairan itu suhunya lebih rendah. Jadi hal itulah yang menyebabkan air bergerak secara vertikal. Dan yang kelima itu mengenai senyawa kimia, di mana pada Danau Toba ini memiliki sifat kimianya itu seperti dissolved oksigen, yaitu oksigen terlarut dan nitrat nitrogen, fosfat, amonia, dan ortofosfat. Selanjutnya, kita lanjut mengenai biota air danau. Jadi di setiap ada ekosistem pasti ada yang namanya itu biotanya. Nah, apa aja sih biota yang ada di dalam air Danau Toba? Yang pertama itu plankton. Jadi plankton ini merupakan organisme dan hewan yang hidup melayang di perairan. Jadi di mana plankton ini berfungsi sebagai pakan utama hewan, air, dan juga sebagai pemanfaat unsur hara organik dan anorganik. Nah, apa sih yang menjadi contohnya? Nah, jadi contohnya itu seperti larva cacing poliseta, larva cacing lenis, larva udang, dan serta larva kerang. Nah, kita lanjut, yang kedua itu adalah makrofita. Jadi makrofita itu adalah tumbuhan air mengapung, tenggelam, ataupun melayang dan tumbuh di permukaan, dasar, dan pinggiran. Jadi, makrofita ini berfungsi sebagai pemasok oksigen di perairan melalui proses fotosintesis. Adalah pakan dan tempat berlindungnya hewan air. Nah, makrofita seperti Ekornia crassipes, Hydrilla verticillata, dan Salvinia molesta. Nah, selain berfungsi sebagai pemasok oksigen, di perairan itu juga bisa menjadi fotosintesis pakan dan juga tempat berlindungnya hewan-hewan air. Selanjutnya itu adalah bentos. Bentos itu adalah hewan yang hidup di dasar perairan, di mana berfungsi sebagai hewan air yang pemanfaatan bahan organik berupa detritus. Dan yang keempat itu adalah nekton yang termasuk seperti ikan dan udang. Nah, faktor pembatas dari danau. Jadi yang pertama itu adalah dari suhu, di mana kelarutan berbagai jenis gas serta aktivitas biologis di dalam air itu dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Jadi jasad-jasad akuatik seringkali kurang dapat menoleransi penurunan suhu atau seperti dikatakan sifat stenotermal. Jadi meningkatnya suhu sebesar 10 derajat Celcius akan meningkatkan laju metabolisme 2-3 kali lipat. Jadi sehingga organisme air mengalami kesulitan untuk respirasi.
Nah, jadi akibat dari kebutuhan oksigen yang meningkat sementara kelarutan oksigen itu semakin menurun sehingga respirasi pada biota-biota yang ada di dalam danau itu sangatlah menurun. Dan yang kedua itu adalah transparansi, di mana transparansi atau sifat tembus cahaya melakukan yaitu penetrasi cahaya ke dalam perairan yang dihalangi oleh partikel tersuspensi, di mana dapat mengurangi tebalnya lapisan fotosintesis. Nah, mengapa sih hal itu terjadi? Ya karena akibat terjadinya itu kekuruhan, di mana banyaknya jumlah partikel tanah liat atau lumpur yang masuk ke dalam danau sehingga menghalangi masuknya cahaya. Yang ketiga itu ada arus, di mana arus ini berperan dalam penyebaran gas-gas vital, garam-garam, serta tipe substrat dasar dan jasad-jasad hidup yang ada di dalamnya. Yang keempat itu ada kadar gas-gas respirasi. Nah, apabila terjadi penurunan gas oksigen dalam perairan, maka jurnal tersebut tidak ditemukan adanya ikan atau organisme yang dapat hidup. Jadi, ikan atau organisme yang dapat hidup itu adalah suatu biota yang mampu mengambil oksigen dari udara. Selanjutnya itu adalah kadar garam biogenik, di mana jasad-jasad perairan tawar menghadapi masalah yang berhubungan dengan yang namanya itu osmoregulasi. Jadi kadar garam-garam dalam cairan tubuh atau sel lebih besar daripada kadar garam dalam habitat perairan. Karena airnya cenderung berosmosis masuk ke jaringan atau sel tubuh. Jadi bila membran bersifat permeabel terhadap air atau garam-garam perlu dipekatkan bila membran bersifat relatif tidak permeabel. Nah, jadi pada Danau Toba suhu rata-rata itu biasanya 24-28 derajat Celcius selama setahun dan tergantung kedalamannya. Dan berdasarkan transparansi atau sifat tembus cahayanya itu memiliki indeks refraksi air Danau Toba berkisar 1333 sampai 1340 pada suhu 20 derajat. Nah, dan di mana cahaya akan melengkung ketika melewati air danau. Dan arus, jadi Danau Toba itu memiliki air yang tenang, bahkan tidak memiliki arus yang kuat karena merupakan perairan tawar yang besar dan dalam. Selanjutnya itu adalah komunitas fitoplankton. Jadi ada 24 fitoplankton, 24 jenis fitoplankton dari 4 kelas. Yang pertama itu dari Bacillar Iopiceae, itu terdapat 11 spesies. Dan ada dari Chlorophyceae itu ada 8 spesies, ada dari Cyanophyceae itu ada 3 spesies, dan dari Dinophyceae itu ada 2 spesies. Jadi di mana perairan yang mengandung nutrien tinggi akan ditemukan kelimpahan fitoplankton yang tinggi. Baik, sekian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman mengenai ekologi perairan Danau Toba. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.